Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan pagi hari ini masih memudahkan kita untuk sama-sama bisa bergabung di kajian ayat kauniyah, ya. Kajian ayat kauniyah yang pada kesempatan hari ini adalah yang spesial, ya. Kita akan membicarakan hal-hal terkait dengan beberapa hal yang sedang terjadi di waktu-waktu dekat ini. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan semoga terlimpah tercurah kepada para umatnya yang istiqomah di jalan Islam. Baik sahabat mataku, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda semua berada, Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat mataku semua yang sudah bersedia bergabung di kesempatan pagi hari ini untuk kita sama-sama memperbanyak wawasan kita terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita bagaimana mengkaitkan hal-hal tersebut dengan Islam. Pada kesempatan ini, di waktu-waktu yang terakhir ini, kita disuguhkan sebuah fenomena terkait dengan banyaknya orang yang mencari susu merek tertentu. Nah, katanya memang yang beredar, atau fakta yang beredar, atau kemudian berita-berita yang beredar, susu merek tertentu ini ampuh untuk mengatasi virus yang sedang viral, gitu ya. Virus yang betul-betul saat ini menjadi momok bagi seluruh manusia, termasuk tidak terkecuali kita di Indonesia. Karena bagaimanapun kita bisa melihat bahwasanya pada faktanya virus itu semakin hari semakin mengkhawatirkan kondisinya. Nah, kemudian hal ini kemudian memicu adanya pembelian secara besar-besaran dari masyarakat terkait dengan susu merek tertentu itu. Nah, apakah kemudian yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kemudian memang betul-betul harus dilakukan demikian? Lalu, apakah kemudian memang pemikiran atau kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat itu salah, betul-betul salah, 100% salah? Dan juga kita akan juga melihat fakta sebenarnya apa sih yang sebenarnya terkandung di susu, ya. Nah, untuk membahas itu sudah hadir bersama kita semuanya seorang pakar, ya, pakar yang tulisannya juga yang beberapa waktu ini juga seliweran, ya, berseliweran di media massa online terutama, begitu ya, yang membahas tentang fenomena yang saya sampaikan di awal tadi. Baik, beliau adalah, saya perkenalkan sedikit, ya, beliau adalah, ini cukup panjang kalau kita mau bacakan seluruh titel beliau. Beliau adalah Dr. Insinyur Epi Taufik, SPT, MVPH, MSI, IPM. Waduh, panjang sekali ya. Beliau adalah Ketua Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan IPB University. Ya, tinggal ini tambah lagi nanti kalau sebentar lagi insya Allah ini gelar di depan beliau tambah lagi profesor, jadi lebih panjang lagi nanti ya. Panjang lagi. Meskipun ya profesor itu kan ada yang nyebut guru besar. Nah, kalau guru besar sebenarnya nggak usah dicari lagi, beliau sudah dapat dari dulu begitu. Nah, kalau untuk mempersingkat beliau, nah kalau karena terlalu panjang tadi detailnya, kalau di sini kita sebut dengan Ustadz Epi, nah pendek dan dan lebih mantap gitu. Kita sapa dulu beliau, Ustadz Epi. Assalamualaikum, Ustadz Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan fenomena susu, dan apakah kemudian yang terjadi tadi terkait dengan panic buying. Oke, langsung saja saya persilahkan
Ustadz Epi untuk menyampaikan dulu apa-apa hal yang mungkin bisa kita ketahui, informasi-informasi penting yang perlu kita ketahui terkait dengan fenomena tadi. Nanti juga pada para peserta, sahabat mataku, jangan lupa untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk kita gali lebih lanjut, kita pertanyakan, kita diskusikan pada kesempatan pagi ini, sehingga diskusi kita akan jadi lebih menarik dan lebih berisi lagi. Terima kasih. Silakan, kami silakan Ustadz Epi. Baik, terima kasih Mas Harun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ini soalnya ada suara pompa, mesin pompa biasa pagi-pagi. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ikhwan dan akhwat sekalian, atas izin Allah kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah sama-sama kita membincangkan ilmu Allah, ya. Karena baik dalam Islam sebenarnya tidak ada dikotomi antara katakanlah ilmu agama dan ilmu sains, ya. Tapi yang ada ilmu yang bermanfaat, ya, dan ilmu yang mudarat, ya, tidak, bahkan haram dipelajari, misalnya ilmu sihir. Nah, mungkin saya akan memberikan ini, ya, nanti setelah ini baru kita diskusi, ya. Atas izin Allah juga kita diberi kesehatan, karena saat ini sedang luar biasa, ya. Tiap hari buka WA, kalau tidak ya sakit, maka di depannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekali kawan SMP, kawan SD, kawan SMA, bahkan kolega. Ya, kalau untuk itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar, ya, untuk menjaga kesehatan kita semua. Salawat serta salam tentu kita limpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kita berdoa kita termasuk di dalam barisan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya coba share screen, sudah bisa? Sudah, ya? Jadi memang belakangan ini kan ya semua sudah tahu bahwa ya tanpa menyebutkan merek, ya, sampai bahkan trending minggu lalu di Twitter tentang panic buying, ya, berebut sampai nah, sebenarnya di satu sisi, ya, saya lihat video itu sedih, ya, sedih karena saya malu sebagai sesama muslim, ya, karena saya pernah mengalami sendiri musibah, ya, saat saya dan keluarga tinggal di Jepang, ya, yaitu 2011, ya, tsunami dan gempa yang paling besar sampai sekarang. Nah, saat itu saya lihat orang Jepang yang relatif mayoritas tidak beragama, tidak percaya Tuhan, tapi mereka bisa dengan tertib, ya, di saat seperti itu mengantri, disiplin, tidak berebut, tidak ada apa istilahnya penjarahan, ya. Mereka tertib, ya, dibagi air, dibagi apa, termasuk bahkan di supermarket yang masih selamat misalnya mereka ngantri, ya, dengan sabar.
Nah, dari sisi itu sebenarnya saya juga sedih ya. Kalau kita melihat yang membeli itu dugaan besar, bahkan ya kalau yang ibu-ibu kan ada yang berkerudung ya. Mereka mayoritas muslim kok sampai berlutut seperti itu untuk alasan yang tidak masuk akal. Tapi dari sisi itu kan kita sedih. Kok begini ya? Semua mementingkan diri masing-masing. Ya. Ini yang kita harus ya satu pelajaran yang harus kita lihat itu ya. Sementara orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya, tidak mengenal istilah gotong royong katanya ya, sebagai salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila katanya. Tapi kok seperti itu ya, di saat kemudian misalnya saat-saat emergensi, bukan dibangun kebersamaan. Itu satu hal yang mungkin para ahli sosial ya harus membahas. Tapi saya melihat sendiri bagaimana orang Jepang itu di saat musibah ya saling tidak ada penjarahan, tidak ada perebutan. Ini baru hal sepele itu sudah berebut luar biasa. Bahkan bapak-bapak tidak lihat lagi tuh ibu-ibu sebelahnya. Akhirnya barangnya sebagian hancur saya bilang. Oke, itu hal lain ya. Jadi yang saya ingin sampaikan dari pengantar karena ini waktunya terbatas ya. Intinya untuk sehat itu kita harus makan yang beragam dan seimbang ya. Semua makanan itu dari Allah ya. Kulu wasrobu wala tusrifu kan. Makan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Nah, saya mungkin sudah berlebihan ya. Ya. Tapi yang penting juga kenapa harus beragam? Ya karena masing-masing punya fungsi sebagai pemberi energi, pelindung dan pembangun. Nah, susu ini terutama sebagai pembangun. Walaupun disimplifikasi ya, itu dari aspek proteinnya. Sebenarnya tidak hanya itu. Jadi semua makanan itu tidak ada yang jahat. Baru makan sate tadi malam, paginya stroke, terus dibilang, oh ini gara-gara semalam makan sate kambing. Itu sulit diterima akal ya, karena mungkin daging itu kalau dibelek di perutnya, masih utuh itu di lambungnya, daging. Belum sempat dicerna oleh enzim pencernaan. Apalagi kemudian didegradasi jadi asam amino, asam lemak, ya, monosakarida yang siap diserap oleh usus halus masuk ke pembuluh darah ya, di pena portal kan. Itu adalah proses lama ya, sehingga ada penyumbatan di pembuluh darah. Kalau tidak pecah ya tersumbat. Tidak mungkin plak di pembuluh darah itu terbangun hanya 8 jam sebelumnya, itu nggak mungkin. Jadi kalau ada hal seperti itu artinya yang jahat itu mulut kita. Makanya sering ada jamu, ya, yang rajin jamu katanya, bukan minum jamu tapi jaga mulut. Jadi dan sayangnya produk-produk peternakan ini yang sering dapat, nah istilahnya juga jelek ya, kambing hitam. Istilah-istilah peternakan jelek semua, sapi perahan, kambing hitam, adu domba ya. Sering jadi kambing hitam produk-produk peternakan termasuk susu, jangan susu nanti apa namanya gemuk. Nah, ya. Mari kita lihat jadi dalam Al-Quran dikatakan beberapa ayat tentang susu ya, misalnya Quran surat An-Nahl ayat 66 ya. Dan sungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Nah ini berarti kan ada ayat yang mengendorse kita untuk mempelajari ternak ya, termasuk produknya. Kami memberi minum susu, minum dari apa yang berada perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah. Ini pelajaran ini. Maksudnya apa antara tahi dan darah, antara kotoran dan darah? Yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi kalau sudah sampai disitir dalam Quran ya, ini kan dari sisi ini sesuatu yang istilah anak sekarang bukan ecek-ecek ini ya. Nah, sesungguhnya pada binatang ternak, ya, bahkan ada surat Al-Baqarah kan ya, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Ya, kami memberi minum kamu dari air susu. Ya, ini kami kan Allah ya.
yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Sebagian daripadanya kamu makan. Ya. Nah, jangan disalah-salahin, daging merah bikin kanker. Kalau kankernya kantong kering mungkin. Atau merusak mata, ya. Merusak mata pencaharian maksudnya. Ya, mungkin itu ya. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan pada orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai dari air yang tiada berubah rasa baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, dan seterusnya. Jadi di surga itu ada sungai yang dari air susu, dari khamr, ya, dari madu. Jadi salah satu sungai yang ada di surga itu airnya susu. Ya. Itu sebagian dari, dan kita tahu para nabi itu mesti waktu kecilnya ya, atau bahkan sebagian sudah nabi pun masih menggembala ternak ya, termasuk Nabi Muhammad kan masa kecilnya menggembala kambing. Nah ini banyak hikmah sebenarnya dari ini. Kenapa? Walaupun Quran itu kan bukan textbook ya, Quran is not book of science, but it is book of science. Jadi Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, SCIENCE ya, but book of science. Tapi buku yang berisi tanda-tanda SIGNS, science, petunjuk-petunjuk. Kita harus mengkajinya, mengapa ya? Ketika dibilang sesungguhnya pada binatang ternak terdapat pelajaran penting bagi kamu. Ya, itu kan. Nah, susu keluar di antara tai dan darah. Nah, itu kan jadi ada ya. Nah, saya akan lewat ini ya, ini hanya pancingan untuk diskusi, silakan nanti lanjut. Intinya ya memang kita kena susu kacang kedelai, susu almond, susu macadamia itu pasti dibilang asal nabatinya ya. Tidak, saya tidak terlalu menyalahkan. Tapi kalau bahasa Indonesia ini memang agak miskin kosakata ya. Tapi yang dimaksud susu di sini adalah sekresi kelenjar ambling ya, yang dari hewan mamalia ya, termasuk ternak. Memang fungsi awalnya adalah untuk anak mamalia itu sendiri ya. Di awal-awal pertumbuhan yang termasuk ASI, makanya ASI itu yang terbaik ya buat ibu. Nah, untuk anak sapi ya sapi, untuk anak domba ya domba dan seterusnya. Terus buat apa kita manusia minum susu ternak? Ya, jadi seperti ini. Ya, manusia memang paling pol ya, itu kan 2 tahun ya, ibu-ibu kan. Ya. Nanti kalau hamil lagi, baru keluar lagi. Sebenarnya ternak juga sama. Ya, bahkan lebih singkat, cuma jumlahnya kan lebih banyak. Volumenya juga kemudian, nah terus itulah yang kemudian disinggung di Quran tadi ya, bahwa kita dibolehkan minum susu dari ternak ya. Ada dalilnya itu langsung di Al-Quran dan itu dipraktikkan juga oleh para nabi ya, termasuk Nabi Muhammad dan para sahabat ketika bilang makan keju ya. Ingat Abdurrahman bin Auf mulai kayaknya lagi di Madinah jualan apa? Jualan keju ya. Nah, keju itu dari susu. Ya. Jadi, Mas Harun, kalau ingin cepat kaya, seperti Abdurrahman bin Auf, nah, jualan keju, ya, jangan jadi dosen. Nah, gajinya kecil, ya. Jualan keju. Jadi, mengapa? Ya, anggap itu adalah nutrisi berkualitas sama. Susu itu pangan, demikian telur. Nah, binatang ternaknya aja badannya dimakan, ya kan? Jadi sebenarnya tidak yang salah. Dalam Islam dibolehkan. Ya. Bahkan tadi dalilnya susu itu ada. Oleh karena itu kita anggap ya sebagaimana makanan yang lain. Sebagaimana ikan. Ya, ikan malah satu tubuhnya kita makan semua. Kan. Ikan, jeruannya kita makan. Ya. Semua kan sama. Itu makanan. Jadi, nah cuma karena ini cair. Ya, bahkan untuk susu kambing misalnya beberapa ukuran misalnya globula lemaknya itu lebih kecil dari globula lemak susu sapi, lebih mudah diserap.
Nah, di luar itu intinya ya tadi nih dalam konteks makan pola sehat dan beragam itu kita direkomendasikan karena dia jadi asupan nutrisi beberapa hal misalnya yang sering disebut kalsium, tapi sebenarnya tidak hanya kalsium. Jarang kan orang minum susu sehari seliter, jarang. Orang bule pun jarang ya. Jadi nggak usah takut bilang gemuk gimana, yang bikin gemuk malah bakso pakai lemak, gorengan dengan minyak yang sudah hitam, nggak pernah disalahin ya. Susu paling tidak tiap hari, ya. Yang tiap hari pun tidak pernah ada yang seliter kan, ya. Nah, sementara kalau susunya milih yang whole milk saja, ya, yang susu penuh itu, kan lemaknya paling paling mentok 3,5%. Nah, udah 3,5%, ya, minumnya hanya 200 mili, berapa lah itu? Ya. Nah, ini juga saya ingin katakan tentang kolesterol misalnya ya. Susu itu sebagian besar air, ya, sebagian besar air. Nah, bahan keringnya itu hanya 12% susu sapi ya. Ya, dibagi tuh jadi lemak, protein, ya protein nanti dibagi dua, kasein dan albumin ya atau whey, kemudian laktosa, kemudian baru vitamin, enzim, mineral. Ini perbedaannya ya. Tapi kita lihat baik susu sapi, ya, ASI, kuda, kambing, domba itu rata mayoritas air. Nah, baru kemudian protein, lemak, karbohidrat, gula itu ya, keasaman, ini densitas, ya, GJ dan seterusnya. Nah, ini paling besar sebenarnya vitamin C ada yaitu susu unta nih kalau ada. Ini ya, susu unta itu vitamin C-nya 30 kali lipat susu sapi. Lebih gede dari susu kuda juga. Nah, itulah rahasia Allah ya. Jadi kita mikir orang-orang dulu belum ada impor ekspor buah sayuran ya. Yang hidup di tanah Arab itu padang pasir, dari mana dapat vitamin C? Kan nggak ada sayur dan buah. Ya, Rasulullah dan para sahabat itu cari susu unta. Susu unta itu vitamin C-nya 30 kali lipat dari susu sapi. Itu Allah sudah mengatur demikian ya. Kita pikir kan orang-orang hidup di tanah padang pasir itu dari mana vitamin C? Nggak ada buah, nggak ada sayur. Ternyata dari susu unta. Itu juga. Nah ini kalau mau diurai ya banyak. Jadi kasein saja ada alfa, beta, gamma, ya, lambda, W. Nah ini yang imunoglobulin untuk imunitas itu sebenarnya banyak di W ini. Beta lactogluin, alfa lactalbumin ya. Nah belum ini sebenarnya kalau mau ini ratusan ini, cuma sedikit-sedikit ya kandungannya itu. Makanya disebut mikronutrien. Ya seperti zinc ya, itu kan lumayan besar ini. 200-600 mikrogram per. Ini susu sapi ya. Kan yang kena COVID kan zinc, vitamin D, ya, ADEK ya, ada. Ya. Bahkan ada paper terbaru tahun 2020 yang menunjukkan ada hubungan antara vitamin D dalam susu ya dengan saluran pernapasan ya, tapi saya kira tidak dibahas detail. Nah intinya seperti ini. Nah zat-zat ini ya itu punya apa namanya aspek biofungsional. Ya. Jadi nanti saya indikan ya, di sini komponen bioaktif ya, apa itu bioaktif, biofungsional. Dari setiap makronutrien, lemak, protein, karbohidrat itu ada mikronutriennya yang punya fungsi tertentu ya di luar nutrisi. Ya. Nah, belum vitamin D sama C ini juga lumayan ya dalam konteks membangun imunitas dan mengatasi inflamasi. Nah ini dari lemak, dari protein, dari karbohidrat itu punya masing-masing. Ini sebagian saja yang saya sebut ini, komponen-komponen biofungsional. Nah selain dari apa dibanding nabati, protein dari hewani termasuk susu itu punya keunggulan di nilai biologis ya atau net protein utilization. Ya kalau Anda lihat daftar ini, bahkan susu ini kalau hanya whey-nya diambil itu bisa 100%. Oleh karena itu, kenapa para bodybuilder ya itu dulu kan kayak pemain sumo bodybuilder itu kita mungkin ingat Adera itu makannya itu sehari berapa kilo telur, berapa kilo ayam kan gitu ya. Nah sekarang nggak perlu lagi tuh banyak-banyak itu, cukup minum whey protein konsentrat kan. Itu kalau saya nyebut merek ya Elmen, saya kan ada tuh di Alfamart, Indomaret juga ya, nyebut toko lagi.
Itu kan ada tuh WPC ya, itu dari susu tuh, whey protein konsentrat. Mahal memang, sekilo bisa 700.000 kan. Kenapa? Karena nggak usah makan telur banyak, daging banyak, hanya dengan segelas 2 gelas sehari, proteinnya setara. Udah gitu, itu semua 100% terserap oleh tubuh. Ya. Nah, kalau susu segar saja atau pasteurisasi UHT, 10% terbuang ya. Paling tinggi memang telur ya. Nah, coba kalau lihat nasi bahkan itu kedelai hanya protein dari kedelai itu hanya 73% yang terserap. Ya, demikian juga ikan 76. Artinya sisanya itu terbuang. Nah, jadi kalau lihat ini ada kelebihan ya dibanding sesama protein hewani sekalipun. Nah, dan termasuk kalau dari protein hewani itu ada asam amino esensial. Ini yang tidak bisa diproduksi tubuh, perlu asupan. Dan itu hanya ada di protein hewani. Jadi bayangkan kalau yang strict vegan ya, nggak mau telur, nggak mau susu. Vegetarian itu kan vegetarian masih makan telur, minum susu. Ada yang strict vegan itu nggak mau sama sekali dari hewan. Karena katanya mengorbankan nyawa. Nah, tumbuhan juga itu makhluk Allah, bernyawa. Ya. Nah, itu memang tidak rasional ya. Nah, ini yang terkait mungkin terakhir, karena supaya waktu ini, intinya gini. Ya, langsung ke tabel. Nah, yang sekarang ramai itu kan ada susu UHT, steril, pasteurisasi. Sebenarnya dulu ya, merek tertentu itu tidak hanya steril, ada yang evaporated, yang hanya diuapkan supaya mengental ya, dan supaya umur simpannya panjang. Kalau mau ini ya, sebenarnya yang paling baik ya, termasuk di paper yang saya sebut tadi, itu susu mentah. Bayi itu minum ASI kan mentah, anak sapi minum susu ibunya mentah. Ya, anak gajah, anak singa, anak paus, jangan lupa paus itu juga mamalia, tapi di laut. Paus itu menyusui ya. Paus itu menyusui. Coba lihat di Nat Geo atau di apa ya, anak paus itu menyusui ke ibunya. Itu kan mentah kan, tapi kan langsung masuk ke mulutnya, tidak kontak udara ya, dan bersih. Karena sebenarnya susu yang keluar itu bersih, yang keluar dari ambing induk ternak itu. Seperti juga dari ibu. Ya. Yang bikin kotor adalah proses pemerahan, kontak udara, alat-alat, penampungan setelah itu. Jadi kalau secara umum makanan itu kan itu paling as fresh as possible itu kandungannya pasti alam. Nah, kenapa harus dipanaskan? Karena bakteri cepat berkembang karena susu nutrisinya tinggi. Nutrisinya tinggi, cair. Nah, tidak hanya disukai manusia tapi juga bakteri. Makanya harus dijaga. Di Jerman itu ada beberapa peternakan yang diizinkan. Di kita sih tidak terkendali. Ya. Terutama kan bapak-bapak yang minum susu kambing pasti mentah itu. Ya, saya tanya ke peternak kambing perah itu, wah yang beli rata-rata mentah. Wah. Mentah tapi didinginkan. Ya, tapi mentah. Segera setelah diperah itu didinginkan atau dibekukan. Tapi mentah, belum ada. Mentah itu berarti belum ada perlakuan panas apapun. Ya. Baik itu pasteurisasi apalagi UHT ya, karena UHT perlu alat. Jadi ya pasteurisasi alat tapi sederhana, bisa pakai kompor sama panci. Jadi di Jerman itu diatur ya, dan itu hanya boleh diminum di tempat, ya. Itu pun diatur. Kalau yang mentah itu, kalau ini semua kalah ini ya, itu studi yang 2020 itu juga yang mentah. Tapi apakah kemudian karena itu sulit ya dan bahaya, tidak bisa umur simpannya panjang dan tidak bisa didistribusikan, maka ada teknologi pemanasan ini. Nah, sebenarnya selain panas ada fermentasi. Nah, sebenarnya proses fermentasi itu juga lebih mampu men-trigger komponen-komponen biofungsional yang saya sebut di atas itu keluar. Jadi sebenarnya lebih baik lagi tuh ya kalau kita urutkan gitu ya. Jadi dari yang segar, pasteurisasi dan fermentasi baru ini ya. Tapi memang yang paling mudah itu didistribusikan, disimpan itu steril dan UHT ya. Di supermarket juga tidak perlu lemari pendingin, simpan aja di rak selama sini ya. Di sini ada tulisannya selama kalau nggak salah kemasan belum dibuka. Nah, saya tulis.
Nah, susu merek tertentu itu steril. Dulu ada evaporated. Ya. Evaporated itu antara pasteurisasi dan steril, dan UHT. Ya. Lihat dulu. Sekarang merek itu hanya steril. Nah, steril itu ya beda waktu dan suhu saja, ya, dan metode pemanasan. Jadi makanya coba lihat, kan agak coklat ya, agak coklat itu karena memang panas tinggi. Ada sedikit reaksi Maillard, ya, reaksi Browning, berbeda dengan pasteurized. Nah, artinya sebenarnya tidak ada beda juga itu antara merek apapun selama sama-sama susu. Bahkan pasteurized lebih bagus dari aspek gizi. Dan kalau dia bilang antioksidan lebih tinggi dan sebagainya, mana buktinya? Karena itu harus ditulis di label. Ya, kalau klaim itu tidak sembarangan karena ada peraturan Badan POM. Misalnya kalau Anda lihat ada produk less sugar, itu ada aturannya Badan POM, sehingga dia boleh nulis less sugar. Menurunkan kolesterol itu ada aturannya. Dia nggak bisa klaim saja di label. Kalau nggak sesuai Badan POM itu juga dituntut ke pengadilan. Ya. Jadi ada aturan tentang label, klaim dan label pangan dari Badan POM itu ada. Ya. Dia tidak bisa seenaknya mencantumkan. Gitu. Dan itu kan saya lihat dari orang yang nulis, dari perusahaan nggak berani. Karena dia tahu sebetulnya sama aja. Kan ada di labelnya ya, saya lewat dulu. Ya. Nah, dari labelnya ini. Bahkan ada yang lebih baik dari tertentu itu kandungannya. Jadi prinsipnya, ya saya singkat teman-teman, pemanasan ini walaupun karena demi untuk memperbanyak simpan dan distribusi logistik, itu hanya sedikit vitamin yang terpengaruh ya, pengurangan. Lihat ini yang merah ini susu mentah ya. Nah, yang biru itu HTST ya, pasteurisasi, yang hijau itu UHT. Sedikit sebenarnya yang berkurang itu terutama kelompok vitamin B ya. Jadi apa namanya? Nah, bahkan antioksidan ini justru naik dengan adanya pemanasan. Nah, apalagi dengan fermentasi ya. Saya tidak di sini memang karena yang dipilihkan ini. Oke, ini waktunya setengah jam sudah. Prinsipnya susu bukan obat, bukan vaksin ya. Dia bahan pangan biasa seperti juga bahan pangan lain. Jadi yang membantu kita itu adalah kandungan makro dan mikronutriennya. Nah, terutama kalau ada komponen biofusel aktif. Dan ini susu ini memang khusus, saya ada mata kuliah khususnya untuk S2 itu komponen bioaktif hasil ternak. Saya kebagian menyampaikan tentang komponen-komponen bioaktif dari susu dan mekanismenya terhadap misalnya penurunan kolesterol, apa namanya, penurunan tekanan darah, juga kepada imunitas ya, tidak mungkin dibahas detail di sini. Jadi kalau ada klaim anti kanker itu memang terbukti ya, minimal secara penelitian di lab in vitro. Nah, tapi tentu ini pencegahan, bukan obat ya. Kalau sudah kena ya sudah ini, itu hanya membantu. Makanya dokter-dokter itu ketika saya sakit pun ya dokter saya menyarankan tuh, coba Pak minum susu kambing, membantu ya, membantu pemulihan tuh inflamasi dan pembentukan sel-sel baru ya. Dan kenapa banyak susu kambing direkomendasikan dokter medis? Nah, itu pembahasan itu sendiri ya dibanding susu sapi, terutama kepada anak-anak juga. Jadi prinsipnya susu itu bisa menjaga apa namanya? Ya ini tadi ya sudah saya katakan. Jadi sebenarnya dia susu UHT steril sama dengan merek lain, bahkan ada yang komponennya sebenarnya lebih bagus dari merek itu. Ya. Nah, tapi di luar itu kan ini keberhasilan marketingnya mereka, yaitu saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin mendidik publik ya bahwa jangan sampai seperti itu di luar tadi itu, di luar sikap egoisme ya. Lihat aja itu waktu berebut itu kan, kalau sampai ada sarjana bahkan S3 itu beli barang kayak gitu tuh kayak orang yang tidak berpendidikan gitu ya. Terlebih ya tidak ada rasa gotong royong sesama ya, termasuk tokonya gitu ya, harusnya kan ya, kalau ini kan dibatasi sekian, diatur, hanya boleh sekian. Kalau saya manajernya melihat sudah terjadi, wah mereka malah kayaknya menikmati dengan senang dikeluarin aja dari gudang. Ayo berbut. Ya. Ini sedih saya melihatnya. Ya. Selain
Jadi kayak tidak berpendidikan itu orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, prinsipnya itu saya kira demikian Mas Harun. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan setengah jam terakhir. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Epi atas informasi yang dibagikan untuk kita semua pada kesempatan pagi hari ini tentang fenomena atau tentang fakta terkait dengan susu, ya. Terkait dengan susu tadi sudah disampaikan banyak apa sih yang ada dalam susu tersebut. Artinya masyarakat ya betul saja kalau mama mau membeli susu itu untuk konsumsi, untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Itu hal-hal yang wajar. Tapi terjadi panik buying tadi itu adalah sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi, apalagi untuk merek tertentu. Baik, saya berikan kesempatan untuk sahabat mataku, Bapak Ibu sekalian, kalau mau untuk bisa bertanya atau berdiskusi terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini, disilahkan. Kalau memang ada yang mau langsung menanyakan kepada beliau, silahkan untuk mengangkat tangan atau kemudian menyampaikannya lewat chat, gitu ya, menyampaikan lewat chat. Nanti saya akan bacakan kepada beliau. Jadi jangan sia-siakan kesempatan baik ini, kesempatan langka ini untuk bisa untuk bisa disampaikan, ditanya kepada beliau terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya akan membacakan ada dua pertanyaan saat Epi yang awal ini nanti saya sampaikan, saya bacakan pertanyaannya. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan lagi mekanisme zat bioaktif dalam pencegahan penyakit. Itu mungkin secara singkat nanti bisa diulang kembali. Kemudian dari YouTube, saya Kais dari AGH51 mau tanya apakah susu sebetulnya tidak perlu diperlukan atau tidak terlalu diperlukan karena dengan makan beragam sudah cukup, sehingga varian susu berbagai umur di pasaran itu berlebihan. Bagaimana dengan laktos intoleran? Artinya susu yang ada 3 plus, 6 plus, dan mungkin varian-varian itu apakah kemudian itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, dan apa itu dengan fenomena laktos intoleran? Mungkin itu saat Epi yang awal, nanti kalau ada kita sampaikan kembali. Silakan untuk waktunya untuk bisa direspon saat Epi. Baik, makasih. Ini barusan buka WA itu langsung betul ya, seperti yang saya katakan tadi. Sudah ada innalillahi lagi kan. Memang kita harus banyak berdoa ya. Oke, yang bioaktif ini, waduh, bisa kuliah seharian ya. Singkat aja, Ustaz. Yang mana sederhananya. Ya, katakanlah ada mekanisme tertentu ya. Yang saya dalami, yang sedang saya, ini misalnya saya kan di komponen bioaktif dari karbohidratnya, dari laktosanya, gula susu. Ini contoh ya, karena kan tadi saya banyak, setiap makronutrien ya, misalnya protein itu ada laktoferin, biopep, itu yang kita kenal biopeptida ya. Laktoferin itu kan dia bisa mengikat besi. Bakteri itu tumbuh membutuhkan Fe. Nah, kalau Fe-nya diikat oleh laktoferin, dia kekurangan Fe. Nah, bakterinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini ada oligosakarida ya, dari karbohidrat, dari laktosa. Ya. Nah, ini menarik sebenarnya kalau mau dikaji juga dari aspek genetik dalam konteks teori evolusi ya, itu bisa itu dari aspek susu itu ya. Ternyata ASI itu khas tuh, oligosakaridanya itu tidak dimiliki oleh primata lain, bahkan baik itu disebutnya
new wood monkey atau old wood monkey, termasuk yang apes itu bahasa Indonesia, ya seperti gorila ya, simpanse gitu. Nah, oligosakarida ini ada yang sudah terbukti misalnya yang ada ikatan gula dengan sialic acid ya, dengan ikatan alfa 23. Si protein itu kan sederhana ya, sering digambarkan hanya berupa bulatan, ada amplop penutup materi genetiknya, terus ada spike-nya itu kan, ada antena-antenanya. Nah itu untuk nempel di sel tubuh kita, sel paru-paru, sel apa, itu perlu reseptor seperti kunci dan gembok. Nah reseptornya itu kan AC2 tuh, angiotensin converting enzyme 2, itu memang banyak di orang-orang yang misalnya diabetes tuh. Makanya kan disebut komorbid. Nah, untuk nempel itu perlu AC2 itu, reseptor namanya, penerima tamunya. Nggak bisa masuk itu kalau nggak ada reseptor. Nah, misalnya itu. Nah, di dinding sel usus halus, paru-paru, macam-macam, itu ada yang disebut glycoconjugate ya, ikatan antara protein dan karbohidrat atau lemak karbohidrat ya, disebut glikoprotein ya, atau glikolipid. Itu sebagian itu sebagai reseptor, makanya salah satu fungsinya reseptor analog. Nah, reseptor analog itu menyerupai reseptor, sehingga ketika ada patogen ya, atau bakteri patogen atau virus yang mau nempel itu, instead of daripada dia nempel ke reseptor di sel target ya, tubuh kita, dia ketipu tuh nempel di kompleks gula ya, yang tadi strukturnya mirip. Nah itu sudah terbukti misalnya untuk virus flu burung itu dulu ya, zaman ramai flu burung itu terikat dengan alfa 23 ya. Nah kalau virus manusia itu alfa 26. Nah yang menarik itu saya sudah mengisolasi dari susu kambing, dari kolostrum kambing peranakan Etawa, itu ada oligosakarida yang punya ikatan alfa 26. Nah, itu apakah kemudian bisa mengikat si virus itu, ya ketipu tuh, nempel di situ, atau tidak? Khususnya SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 ini kan virus penyebab COVID-19. Nah, ini perlu pembuktian ya, tentu di lab dulu in vitro ya, sebelum in vivo. Itu contoh tuh, ya itu contoh bioaktif. Selain juga sebagai prebiotik, itu juga bioaktif. Ya, bakteri yang baik, yang bisa nyampe ke usus halus, tahan terhadap asam empedu dan asam lambung, kan kita sebut probiotik. Ya misalnya bifidobakterium. Dia perlu makan, nah makanannya namanya prebiotik. Nah itu banyak juga ya dari susu. Ya, mungkin sering di susu formula bayi ditambahkan kan, tapi itu bukan dari susu, itu dibuat di lab. Tapi sama lah kurang lebih fungsinya. Misalnya fructose oligosaccharide POS atau GOS ya, glucose oligosaccharide, namanya oligosaccharide. Itu fungsinya jadi makanan si probiotik ya. Karena dia tahan terhadap asam empedu dan asam lambung, enzim pencernaan. Itu pH-nya kan 1,5-2 ya, rendah. Bakteri umum mati itu. Nah, contohnya itu yang fermentasi ya. Saya sebut merek ya, misalnya Yakult. Yakult itu kan ditulis tuh di botolnya, mengandung bakteri LKC Sirotastrin, Lactobacillus casei Sirotastrin. Sirota itu kan Dr. Sirota penemunya 100 tahun lalu di Kyoto University, seorang dokter. Jadi ya iseng saja tuh, ya isolasi, coba bakteri asam laktat, tapi di medianya ya, di cawannya dia tambahi garam empedu dan pH-nya rendah, mirip asam lambung. Itu kan mati tuh, nggak ada bisa bakteri hidup. Ternyata ada satu koloni muncul. Wah, ini berarti dia tahan sama garam empedu dan asam lambung, pH rendah.
Nah, diisolasi tuh ternyata Lactobacillus casei karena dia yang nemuin, ya, dan itu strain itu tahan kepada asam empedu lambung, garam empedu dan asam lambung, maka dinamailah LKC Sirota strain. Itu yang menjadi starter. Jadi Yakult itu merek, tapi barangnya itu yogurt. Ya. Nah, kenapa cair ya? Karena ditambah gula dan dicairkan. Tapi dia mengandung bakteri. Nah, bakteri itulah yang punya kemampuan, ya, memfermentasi susunya, dan itu masuk dalam tubuh kita dalam kondisi hidup. Nah, dia memberikan tadi sebagai bakteri probiotik, bisa dengan banyak mekanisme, ya, apa istilahnya, kompetitif attachment di saluran usus halus kita, sehingga patogen kalah, ya, bahasa gampangnya diperangi tuh patogen ini sama bakteri baik ini, ya, sehingga kalah, mati, sehingga yang menang mengkolonisasi usus halus kita adalah bakteri baik, sehingga sehat, ya. Itulah yang dipostulatkan oleh Elie Metchnikoff, pemenang Nobel, ya, tahun berapa itu, 20-an, tahun 13-an itu. Kenapa orang-orang di Kaukasus tuh sekitar Turki, Georgia itu, ya, di apa, Sentral Asia itu umurnya panjang-panjang karena mereka sering mengkonsumsi kefir. Ya. Konon kefir itu kan makanan yang turun dari surga waktu Nabi Musa bawa Bani Israel turun itu kan, manna wasalwa di Quran disebut. Ya. Sehingga sehat-sehat, pencernaan sehat, badan sehat, tidak akan sakit, umurnya panjang-panjang, katanya begitu. Ya. Nah, yang kedua apa tadi? Coba saya lihat jadi lupa, ya. Laktos intoleran kan? Ya. Iya, sama bagaimana fenomena terkait dengan varian susu terkait berbagai umur itu. Oh ya, ya. Oh, begini, itu kan pertama laktos intoleran itu apa namanya? Memang kan akan ada, ya, tadi di awal-awal, tapi begini, sekarang itu hampir tidak ada di Indonesia juga, karena hampir semua makanan kita sudah mengandung komponen dari susu. Anda tahu nggak obat tuh, tablet, kalau Anda makan obat, apa itu kan perekat zat aktif obatnya yang jadi tablet putih atau apapun, ya, warnanya bisa diwarnai. Itu laktosa itu gula susu. Makanya kita banyak impor laktosa itu. Ya. Jadi yang merekat zat-zat kimia aktif jadi tablet itu laktosa. Nah, belum kue-kue, ya, belum apalagi ngopi sekarang sama susu, kan, sudah banyak. Banyak di medis itu tablet, ya, jadi filler ya. Ada juga di berbagai makanan. Dulu mungkin ya orang Eropa tuh sama, zaman dulu juga bukan peminum susu, yang domestikasi ternak itu kan di Timur Tengah, itulah para nabi rasul itu kan semua ini penggembala, ya. Ternak itu didomestikasi secara sejarah di Timur Tengah, kemudian menyebar ke Eropa dan Asia. Jadi orang Eropa juga dulu bukan peminum susu. Nah, tapi berlangsungnya waktu terjadi mutasi genetik, ya, dan itu mungkin sudah terjadi pada orang Asia sekarang. Ya, sama orang Jepang juga bukan peminum susu secara tradisional, ya. Baik daging ataupun sapi perah itu dari luar negeri masuk. Sama dengan kita. Kita baru ada sapi perah ya 100 tahunan yang lalu, 150 tahun lalu lah sekarang. Ketika Belanda perlu susu, ya, dia bawa sendiri tuh. Jangan heran, ya, misalnya kalau saya sebut susu bendera itu, pabriknya yang di Pasar Rebo itu sudah 96 tahun. Lebih tua dari Republik ini. Ya, karena didirikan Belanda untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, akhirnya kita kan kecipratan, ya, orang Indonesia. Makanya sekarang sangat jarang terjadi laktosa intoleran. Ya. Itu kan kekurangan enzim laktase. Ya. Gula susu itu laktosa memang khusus. Kalau sukrosa kan glukosa sama fruktosa disakarida, kan, ya. Gula pasir, sukrosa. Nah, kalau gula susu laktosa itu kan galaktosa dan glukosa dan galaktosa diikat oleh ikatan beta 14, ya, disakarida. Glukosa dan galaktosa itu kan isomer aja, bedanya di posisi H dan OH dicek udah T1, 2, 3, dicek keempat tuh. Ingat itu kayak GWW itu bentuknya kan, ring begini kan, gula, ya. Ujungnya yang C6 itu C2H5OH kan. Nah,
kekurangan enzim laktase itu nggak bisa memutus ikatan beta 1,4 itu. Akhirnya mencret. Nah, gejalanya ringan. Itu kalau seperti itu terusin aja minum susu. Lama-lama tubuh adaptasi, nanti bikin enzim laktase sendiri hilang gitu ya. Nah, sangat sedikit sekarang kejadian laktos intoleran. Sudah hampir tidak ada. Anak-anak saya kelima-limanya tidak ada yang kasih susu formula karena ibunya asinya bagus ya. Sampai 2 tahun. Eksklusif kan 6 bulan. Ya, 6 bulan pertama itu bayi manusia, bayi hewan juga nggak bisa makan apapun selain susu ibunya. Itu kan berarti makanan hebat susu itu. Ya, bisa menyediakan secara logika 6 bulan pertama bayi hidup tanpa makanan lain selain ASI. Ini yang normal ya. Berarti kan di situ ada kandungan antipatogen, ya, imunitas, semuanya dari situ. Nah itu sebenarnya yang tadi ada pelajaran bagimu itu yang harus dipelajari di Quran itu ya. Nah apa namanya, sejak 6 bulan eksklusif mulai bisa makan bubur, makan disebutnya makanan tambahan ya. Kalau anak saya kenalkan langsung ke susu pasteurisasi atau susu UHT, boleh itu mulai 7 bulan itu. Sejak itu mereka tambahannya susu itu, sehingga anak saya lima-limanya nggak ada yang susu formula. Tahu mungkin bapaknya PNS ya, kalau susu formula kan mahal. Ya, kalau susu itu UHT kan 15-12 ribu seliter, murah ya. Saya sampai sekarang tuh anak-anak saya semuanya tidak ada ya. Saya memang cepat habis, tapi nggak apa-apa karena murah. Apalagi sekarang banyak diskon tuh ya susu UHT itu. Jadi laktos intoleran itu seiring ini dia ini orang Eropa sama dulu. Sekarang setelah terbiasa ketuanya terjadi mutasi genetik, enzim laktasenya di keturunannya keluar. Ya. Apa tadi satu sudah ya? Oh itu sih gini kan yang seperti itu kebanyakan susu formula. Ya sebenarnya sih itu strategi marketing saja. Susu formula kan basicnya susu bubuk sapi. Ya, kemudian campur ini, campur itu namanya fortifikasi atau suplementasi. Ya, ada yang umur 1, umur 2, umur 3. Ya sebenarnya itu strategi pasar saja, ya kan? Dibedain isi seberapa itu. Nah, mungkin ada sih dari sisi aspek melihat developmental growth ya, tahapan tumbuh kembang anak umur sekian lebih banyak butuh kalsium per hari, vitamin C itu yang disebut daily intake itu, average daily intake atau apa bahasa Indonesia itu akan ada di tadi yang kemasan itu. Angka AKG. Angka kebutuhan gizi. Nah, AKG-nya aja beda itu tiap tahun. Nah, itu sepenuh itu. Makanya ada vitamin C 20% AKG. Per satu sajian 100 mili hanya 20%. Berarti kekurangannya harus dari makanan lain. Ya gitu. Itu paling disesuaikan itunya. Ya, tapi secara susunya basic bahan bakunya ya sama susu bubuk, ya tidak ada beda. Saya kira itu ya. Silahkan kalau ada yang lain. Baik, waktunya juga mungkin agak sedikit mepet ini Ustaz. Ada 2 pertanyaan lagi. Pertama tentang SKM, Ustaz, apakah itu juga produk yang termasuk yang direkomendasikan susu kental manis, begitu ya? Dan kemudian apa kesalahpahaman kita dalam konsumsi susu biasanya apa sih yang terjadi di masyarakat yang salah paham, yang kemudian yang kedua dari Bu Ikanita, nah tadi terkait dengan fakta nutrisi di susu steril itu apakah memang susu tersebut sudah mendapatkan tambahan, sudah ada, apakah memang difortifikasi ditambahkan atau memang sudah dari susunya sendiri fakta-fakta vitamin, mineral dan lain sebagainya itu Ustaz. Ya mungkin tadi sebenarnya sudah saya singgung, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya jawab WA jadi lupa. Ya, yang SKM ya susu kental manis dulu sempat heboh, Badan POM mengatakan itu bukan produk susu ya kan? Ya, apa namanya? Lihat kalau di Indonesia ada peraturan ke Badan POM Perka atau peraturan Badan POM. Kadang-kadang POM itu ada peraturan kepala Badan POM, ada peraturan Badan POM. Bisa Bapak Ibu googling, ya. Googlingnya di Yahoo atau googlingnya saat offline.
pasti nggak ketemu. Itu apa namanya? Namanya apa tuh? Kategorisasi pangan. Ya. Nah, kategorisasi pangan, susu itu kategori nomor 1 dan di dalamnya ada 16 jenis kalau nggak salah ya. Nah di situ ada ditulis salah satunya susu kental manis. Di tingkat standar dunia kodeks ya itu juga ada ya. Nah, sebenarnya kan tadi evaporated milk ya. Nah ada yang tanpa gula, nah yang dengan gula itu kemudian disebut sweetened condensed milk ya. Atau sweetened evaporated milk. Jadi Indonesia itu dulu karena peternakan sapi perah belum ada, orang Belanda bawa susu sejarahnya dari negerinya pakai kapal laut, kan dulu 2-3 bulan nyampe ke Jakarta, ke Batavia ya. Kan nggak mungkin bawa susu cair. Teknologi pendingin juga dulu belum canggih kan. Caranya apa? Ya caranya dibubukkan atau dikentalkan ditambah gula, dikalengin steril sehingga bisa dibawa ke Batavia kan, minimal mereka bisa. Itulah kenapa ya saya ingat saya waktu TK umur 4 tahun tahun 79 ya, itu dibagi tuh seminggu sekali susu bubuk sekantong tuh ya oleh Orde Baru ya, oleh Pak Harto dulu. Jadi kita itu kenal susu waktu itu hanya susu bubuk dan susu kental manis. Yang tidak lama kemudian tadi saya ceritakan perusahaan Belanda yaitu Friesevlah kan gitu ya ditulisnya. Itu kan perusahaan Belanda. 96 tahun lalu mereka mendirikan pabriknya tuh di pasar ya. Jauh sebelum merdeka ya. Itu membuat susu kental manis. Dari apa bahan bakunya? Dari susu bubuk yang mereka bawa dari Belanda. Dicair ulang, diuapkan, tambah gula. Ya. Nah ada aturannya ya sebenarnya. Nah ini yang kita belum tahu di Indonesia. Peraturannya itu kalau dalam negeri ketat termasuk harus mencantumkan komposisi. Harusnya gulanya itu 16% atau ada batasan berapa persen. Nah, saya khawatirnya dan ini ya harus dilihat juga susu kental manis itu banyak ragamnya. Ya ada yang disebut creamer dan sebagainya itu banyak juga yang Anda lihat di kalengnya ada tulisan. Makanya satu merek saja misalnya yang gold itu kan harganya lebih mahal dibanding yang di bawahnya. Karena yang di bawahnya biasanya dicampur lemak nabati yang asalnya dari sawit, turunan sawit. Kalau yang gold biasanya benar-benar bahan bakunya susu segar, diuapkan jadi kental ditambah gula. Nah, tapi batasan gulanya ini yang kita tidak tahu ya. Nah, biasanya sih semakin ono rego ono rupo. Nah, kata orang Jawanya. Ada harga, ada kualitas. Yang semakin mahal memang biasanya dari susu segar, murni, bukan dari susu bubuk yang dicair ulang, reconstituted milk, terus ditambah gulanya tidak banyak. Ya. Saya khawatirnya itu gula yang sedikit disusuin. Nah ini perlu aturan yang lebih ketat. Kalau di luar negeri susu pasteurisasi atau UHT saja itu diwajibkan. Kalau Anda ke Singapura, lihat susu Greenfield, kan satu-satunya susu dari Indonesia di Singapura itu Greenfield. Itu ditulis tuh di kemasannya, honest milk, susu jujur. Kenapa sama di Hong Kong juga begitu. Nah, honest milk itu artinya 100% bahan bakunya susu segar, bukan susu bubuk yang dicair ulang. Ya kelebihannya tadi bahan pangan itu apapun semakin segar, kandungan gizinya semakin mendekati kondisi alami, gitu. Bukan berarti tidak ada kandungan gizinya sama sekali, tidak. Jadi nah, susu bubuk juga demikian. Ya. Tentu grade-nya itu pertama ya susu mentah tadi ya, kemudian pasteurized ya, nah, kemudian yang UHT dan dicampur ini campur itu. Tapi bukan berarti jelek ya, kan tetap mengandung ini. Nah cuma tentu kalau ingat sekali lagi porsinya gitu ya. Di Malaysia sempat heboh kan Milo ya, sampai akhirnya keluar karena diiklankannya sehat, tapi Milo itu susu bubuk sapi ditambah coklat, gulanya banyak, tapi diiklankan minuman sehat untuk anak. Akhirnya diprotes ya, keluarlah produk baru tuh. Kalau Anda ke Malaysia ada sebut Milo kosong. Milo kosong itu bukan kosong nggak ada isinya,
tapi tanpa gula. Kalau di kita itu tanpa gula atau less sugar, ya. Ada juga yang tanpa gula sama sekali. Nah itu karena kan gula. Nah cuma jangan sama susu ini ya, susu kental manis. Tetapi begitu ngopi, begitu beli kue-kue, sirup, wah itu gula semua yang lebih banyak lagi daripada susu kental manis. Nah ini kan lucu, ya. Itu saya kira ya. Apa ada yang ketinggalan, Mas Arun? Tadi satu lagi, Ustaz, apakah yang susu steril tadi betul-betul memang tidak ada penambahan atau memang ada yang ditambahkan, Ustaz? Nah itu tergantung. Makanya lihat di labelnya, ya. Saya tahu susu merek tertentu itu memang betul-betul 100% ya. Salah satu yang sebenarnya tidak hanya dia, ya. Ya kalau saya sebut merek lain juga ada. Dilihat saja di labelnya, ya. Kalau untuk itu sudah wajib tuh ada. Dia memang 100% susu segar, ya. Tidak ada campuran, tapi ada merek lain yang susu segar plus susu bubuk cair ulang rekonstitusi dicampur. Kelihatan lah dari harganya itu sebenarnya kelihatan, ya. Kelihatan. Indikasi gampang itu harga, ya. Kalau sudah murah, ya standar itu dicampur, ya. Tapi sekali lagi tidak salah, memang boleh secara aturan. Namanya juga segmentasi pasar. Tadi ya semakin kualitas tinggi, ya harga semakin tinggi, seperti itu. Ya, tinggal kita mau milih yang mana berarti kan. Kalau sekedar untuk tadi suplementasi cair misalnya, ya sebenarnya termasuk tadi saya buat anak saya nggak terlalu minded ya. Selama itu pasteurisasi kan mahal jelas. Simpannya juga kalau udah dibuka kemasannya 3 hari, 4 hari harus sudah habis. Ya, sudah UHT juga sama kalau sudah dibuka, apalagi bolak-balik masuk keluar kulkas itu kalau tidak segera dihabiskan juga busuk dengan cepat ya. Tapi kan harganya juga kita lihat tuh, sesama UHT saja beda kan. Itu biasanya yang mahal itu kandungan susu segarnya semakin tinggi. Nah itu dikembalikan pada kemampuan ekonomi masing-masing ya. Tapi sekali lagi, sekalipun yang terendah itu bukan berarti jelek, karena kita punya aturan. Ya, Badan POM itu memberikan MD itu ya, izin edar nggak sembarangan. Dan itu dikontrol ya, terlepas dari halal itu ya. Tapi izin edar itu tidak sembarangan, ada kriteria yang harus dipenuhi minimal. Sehingga yang paling murah sekalipun, ya paling bagus kalau punya langganan peternakan dekat ya, atau ada loper susu segar dekat, biasanya di kompleksnya juga ada tuh loper susu segar dari peternak sebelum pulang gitu ya, terus 10.000 seliter kan, itu benar tuh fresh semua ya dari kandang. Nah, kita bisa angetin sendiri, itu dibuat makanan agar kue sendiri ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan takut. Katakanlah di antara beragam merek dan kelas itu yang paling rendah pun tidak kemudian jelek, karena ada standar yang harus dipenuhi untuk menjadi bahan pangan yang diedarkan secara nasional, gitu ya. Jadi ini kan pada kemampuan ekonomi masing-masing ya. Baik, terima kasih Ustadz Epi. Tadi alhamdulillah beberapa pertanyaan dan diskusi dari sahabat mataku sekalian sudah dijawab. Mudah-mudahan jelas dan bisa untuk menambah wawasan kita terkait dengan fenomena susu dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Baik, karena waktu juga yang membatasi kita, saya mohonkan untuk bisa disampaikan closing statement Ustadz Epi terkait dengan terkait juga dengan bagaimana sih menyikapi tadi hal-hal yang terjadi. Silahkan sebelum kita tutup acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik ya, jadi tadi ya ada di luar hal-hal teknis ilmiah tadi saya bilang, ada hal yang pertama ini karena dalam konteks ini juga kajian ayat-ayat kauniyah itu tadi, kita semua ini muslim jangan sampai juga
membedakan, ya, mendikotomi ya, apa namanya, antara katakanlah agama dan sains. Islam itu tidak seperti itu. Bahkan agama paling rasional ya, menolak hal-hal yang tahayul, bid'ah, khurafat kan. Orang Arab itu dibabat habis sama Nabi itu kan, TBC ya, tahayul, bid'ah, khurafat itu. Ya. Sangat ilmiah, sangat saintifik. Jadi kalau walaupun kalau hukum agama sakit misalnya, mengobati itu sunnah bukan wajib gitu kan. Ya, tapi kan kita ambil sunnah. Ya. Tapi kita tahu yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu ikhtiar. Jadi, ya, tapi kalau Anda memilih hanya berdoa saja tanpa makan obat, minum susu, makan telur, ya itu juga pilihan. Ya. Tapi jangan kemudian melupakan salah satunya, ya, keduanya. Jadi semua itu Islam itu menginginkan ya, sangat rasional, sangat ilmiah, jangan dikotomi. Nah, fenomena ini saya kira tadi satu menambah, di Quran saja sampai disipir, ya. Dan banyak, tidak hanya susu sebenarnya kan. Bagaimana hujan diturunkan, bagaimana dengan hujan itu tanaman ditumbuhkan, ya. Nah itu kan semua dorongan bagi Muslim untuk maju. Kenapa dulu saat keemasan justru setiap semua basic ilmu modern saintifik sekarang itu kan dari peradaban Islam, ya, termasuk kedokteran. Nah, saya juga jangan sampai Tribun Nabawi itu dianggap hanya bekam, pijat ya, alkei dan sebagainya misalnya ya. Bagi saya kalau Anda lihat sejarah ya, namanya operasi pertama, obat ya, dosis, itu yang mengembangkan semua itu para ulama muslim ya, termasuk Ibnu Sina yang dikenal bapak kedokteran. Jadi jangan dianggap bahwa ini bukan Tribun Nabawi. Ya, memang zaman Nabi sih belum dipraktikkan karena perkembangannya belum ada. Tapi begitu kemudian termasuk wabah ini saja kan Nabi sudah mengatakan harus seperti ya, kamu menemui singa. Tapi detailnya itu oleh para sahabat tabi'in dikembangkan. Ya. Jadi jangan dianggap pengobatan modern itu bukan tidak sesuai Islam. Tidak ya. Siapa yang menciptakan alat-alat operasi? Siapa yang pertama operasi katarak? Vaksinasi itu yang menemukan di zaman Utsmani sampai Inggris belajar. Ya. Putri Inggris yang belajar di Utsmani melihat itu, pulang ke Inggris, diceritakan Edward Jenner mempelajarinya, dia praktekkan di Inggris. Yang dapat nama siapa? Edward Jenner, penemu vaksinasi pertama di dunia. Padahal dia belajar dari Utsmani. Tapi lucunya masih ada Muslim yang anti vaksin. Nah, ini kan juga aneh. Kalau bahan bakunya haram, bahan bakunya bukan vaksinasinya, ya kan? Ya itu yang harus itulah tugas Muslim, bisa menemukan vaksin dengan barang-barang yang halal. Ya, kita nih umat Islam, ya, karena Allah mengencourage kan di dalam Quran. Ya, tadi ya, terkait susu kan ada 3 ayat itu, baru 3 ayat saya ini ya, karena itu yang utama ya. Jadi pasti semua di balik itu ada, dan dengan sains bisa kita ungkap. Nah, yang kedua, saya kira tadi yang saya singgung aspek sosial. Di mana ya kebersamaan kita, ya di mana kita ini sebagai sesama Muslim itu saudara, ya. Jadi nggak ada itu, malu saya ya lihat berebutan seperti itu, malu dengan orang-orang Jepang yang tidak bertuhan, ya. Mereka tertib, ya. Itu kalau ada di situ yang bilang stop semua stop, ayo ini kita bagi, ya yang ada ini semua ambil satu, ambil lagi sampai habis merata. Wah, itu baru keren. Itu betapa individualistisnya kita. Bahkan sesama Muslim, sesama warga bangsa. Ya, jadi meningkatkan SDM itu selamatkan diri masing-masing gitu ya. Yang benar. Lihat itu berebutnya kayak gitu, malu saya. Ya. Malu. Bisa jadi itu mereka itu S1, S2 gitu ya. Yang jelas ya dugaan berat mayoritas Muslim itu. Ya kan kita malu ya melihat sikap seperti itu. Apalagi kalau
tidak dilandasi ilmu pengetahuan, lah susu lain serupa banyak di sana nggak ada yang ambil, ya. Nah itu kan lebih kasihan lagi saya melihat. Nah itulah fungsi tugas kita semua yang diberikan izin oleh Allah mendapat ilmu pengetahuan untuk menjadi. Niat saya itu mengedukasi, dan saya tidak nyebut merek ya, tapi viral di situ mana-mana pakai merek, ya itu urusan media, bukan urusan saya. Ya, saya tidak di-endorse oleh siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan ya sikap pertama dari sisi ilmu begini. Nah, di luar itu sebenarnya walaupun yang itu tidak saya tulis, saya sedih ya melihat sikap bangsa kita itu mesti begitu berebut ya. Tidak ada solidaritas itu, tidak ada apa namanya uhuah, itu tidak ada lagi itu dalam implementasi keseharian. Ya, malu kita ya. Saya kira itu yang harus ibroh ya dari peristiwa ini. Terima kasih, Sarun. Baik, terima kasih Ustadz Epi atas seluruh penjelasannya. Demikian sahabat mataku dimanapun berada, dengan berakhirnya diskusi tadi dan juga closing statement dari Ustadz Epi tadi, berakhir pula kajian ayat kauniyah spesial pada kesempatan Sabtu hari ini, Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita simak bersama tadi bisa memberikan tambahan wawasan sehingga kita bisa juga mengedukasi kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak terlalu tepat begitu ya. Tadi sudah disampaikan. Ya silahkan kemudian nanti kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita, menyampaikan kepada masyarakat di sekitar kita bahwasanya tidak usah pakai susu tertentu, dan susu tadi dikatakan bukan obat, bukan vaksin, tapi lebih kepada membantu untuk menjaga, membentuk imunitas tubuh kita. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya yang memandu acara ini, memandu kajian ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik, kita tutup sama-sama kajian pada kesempatan pagi ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah. Sekali lagi terima kasih kepada para sahabat mataku, Pak Ustadz Epi yang sudah menyampaikan informasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.